Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Primataruna, Angkatan 17, Kelompok 4, Latsar 2021, asal dari Kabupaten Tapin. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Praanalisisnya adalah 5 poin. Yang pertama, kurangnya kebersihan dan sterilitas ruangan dan alat tindakan di ruang IGD. Kedua, kurang optimalnya pencatatan tanda vital pada rekam medis pasien. 3. Kurangnya ketersediaan alat periksa. 4. Kurangnya kedisiplinan pegawai untuk memakai masker. Dan yang terakhir, kurang optimalnya perawatan lanjutan pasien kontrol. Kemudian, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu. Yang pertama, kita memakai analisis APKL, yaitu A. Aktual, P. Problematika, K. Kekhalayakan, dan L. Layak. Di sini analisis APKL berfungsi untuk isu-isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja peserta Latsar. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah kurangnya kebersihan dan sterilitas ruangan dan alat tindakan di ruang IGD. Yang kedua adalah kurang optimalnya pencatatan tanda vital pada rekam medis pasien. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan alat periksa. Yang keempat, kurangnya kedisiplinan pegawai untuk memakai masker. Dan yang terakhir, kurang optimalnya perawatan lanjut pasien kontrol. Kemudian setelah kita analisis, kita dapatkan adalah ranking pertama dengan total nilai 20 adalah kurangnya kebersihan dan sterilitas ruangan dan alat tindakan di ruang IGD. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis USG, yaitu U untuk urgency, S untuk seriousness, G untuk growth. Analisis ini untuk penetapan urutan prioritas pilihan area perubahan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah kurangnya kebersihan dan sterilitas ruangan dan alat tindakan di ruang IGD. Yang kedua adalah kurang optimalnya pencatatan tanda vital pada rekam medis pasien. Dan yang ketiga, kurangnya kedisiplinan pegawai untuk memakai masker. Di sini kita mendapatkan ranking pertama dengan total nilai 15 adalah poin A. Kurangnya kebersihan dan sterilitas ruangan dan alat tindakan di IGD. Yang menjadi fokus isu prioritas APKL dan USG adalah kurangnya kebersihan dan sterilitas ruangan dan alat tindakan di ruang IGD. Untuk analisis fishbone, yaitu untuk menemukan permasalahan sampai ke akar masalahnya yang berhubungan dengan sebab akibat. Yaitu di sini sebabnya adalah yang pertama manusia, karena tidak ada petugas khusus kebersihan dan sterilisasi di IGD sehingga pegawai kewalahan. Kemudian manajemen, yaitu program pegawai yang terlalu banyak sedangkan sumber daya manusianya sedikit. Kemudian untuk materi, yaitu tidak ada anggaran dana untuk petugas kebersihan dan sterilisasi, dan dari lingkungannya adalah jarang dilakukan kerja bakti. Akibatnya adalah kurangnya kebersihan dan sterilitas ruangan dan alat tindakan di ruang IGD. Untuk analisis SWOT adalah menemukan alternatif pemecahan. Yang pertama adalah strength, alat kebersihan yang tersedia, kemudian pasien IGD yang tidak banyak, kemudian ruangan yang kecil dan peralatan yang tidak terlalu banyak. Untuk weakness, yang pertama adalah pegawai terlalu banyak program,
kemudian sumber daya manusia yang kurang memadai, kemudian banyak pegawai yang usianya sudah tua atau lanjut. Kemudian untuk opportunity, yaitu yang pertama ventilasi dan jendela ruangan IGD yang cukup. Kedua, dibukanya tenaga kontrak dan tenaga kerja sukarela di puskesmas. Kemudian adanya alat sterilisasi. Dan yang threat, ancaman, yang pertama, peningkatan angka kejadian infeksi sekunder akibat nosokomial. Kedua, peningkatan angka kesakitan dan keparahan penyakit. Dan yang terakhir adalah terjadi kasus kematian. Dan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu dari analisis SWOT adalah yang pertama adalah alternatif penyelesaian rekrutmen tenaga kebersihan khusus ruang IGD dan pembentukan petugas piket kebersihan harian dari pegawai khusus ruangan IGD. Kemudian untuk tahap setiap alternatif yang pertama adalah alokasi anggaran dana untuk tenaga kebersihan khusus IGD, dan yang kedua adalah rekrutmen pegawai baru untuk mengurangi tanggung jawab pemegang program yang terlalu banyak. Kemudian hasil yang kita harapkan adalah terciptanya lingkungan IGD yang bersih dan sehat serta sterilisasi alat tindakan yang terjamin. Dan yang kedua adalah tidak ada kasus komplikasi penyakit akibat nosokomial. Dan yang pihak terkait adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan seluruh pegawai Puskesmas. Sekian presentasi dari saya. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.